Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rista Lumbantoruan SPDK. Saya adalah peserta Latsar tahun 2021, angkatan 33 nomor urut 29, kelompok 3. Dengan widya suara adalah Insinyur Herawati NMMA. Sedangkan pelaksana diklat adalah BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah terkait dengan video banyaknya ASN yang terjaring razia pada saat jam kerja. Untuk itu kita sama-sama menyaksikan videonya dulu. Selamat menyaksikan. Satu persatu aparatur sipil negara yang melintas di Jalan Lampu Mangkurat Banjarmasin diberhentikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Senin pagi. Tidak hanya ASN yang menggunakan kendaraan roda 2, kali ini petugas pun memberhentikan kendaraan dinas roda 4, bahkan mobil plat hitam yang digunakan oleh aparatur sipil negara. Dari 70 ASN yang terjaring razia ini, hanya 10 orang yang mengantongi izin. Selebihnya mengaku terlupa atau ketinggalan akibat terburu-buru. Bagus, tapi kalau kita kan kayak gini kan kaget juga. Tadi tahu ada pemeriksaan, jadi ada yang kelupaan juga bawa-bawa surat. Jadi kalau semua yang lain dicari ya jelas. Rencananya mau kemana? Ke dinas kota. Ada Urusan kami juga. Kebetulan hari ini dikira nggak ada pemeriksaan. Razia ASN yang berada di luar kantor saat jam kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para ASN. Hari ini kita Satpol PP Banjarmasin melaksanakan penertiban untuk ASN yang berkeliaran atau ada di jalan. Maka hari ini ada beberapa ASN yang kita jaring, baik yang menggunakan roda 2 maupun menggunakan roda 4. Ya, baik mereka yang menggunakan mobil dinas ataupun mobil pribadi. Sementara untuk ASN yang terdata berada di luar kantor pada jam dinas tanpa dibekali surat tugas, didata dan akan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah serta instansi masing-masing untuk penindakan lebih lanjut. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya ASN yang tidak berada di tempat tugasnya pada saat jam kerja. Kemudian ASN yang terazia oleh pihak yang berwajib pada saat jam kerja. 3. Kurangnya kesadaran ASN terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Yang keempat, pentingnya peningkatan disiplin ASN sesuai dengan manajemen ASN dan juga sebagai pelayan publik. Yang kelima, perlunya pembinaan ASN sesuai tupoksinya secara berkala sehingga lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Kemudian yang menjadi analisis masalahnya adalah perlunya penindakan terhadap ASN yang berada di luar kantor pada saat jam kerja dan tanpa surat tugas. Dan kemudian yang menjadi rumusan masalahnya adalah kurangnya integritas ASN dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan Kode Etik dan Perilaku ASN butir 1. Kemudian yang kedua, ASN tidak memegang teguh nilai dasar ASN untuk selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Hal ini melanggar Kode Etik dan Perilaku ASN butir 11. Kemudian ASN kurang disiplin dalam pemanfaatan waktu bekerja. Hal ini melanggar butir-butir kode etik dan kode perilaku profesionalisme lainnya. Kemudian ASN kurang menaati ketentuan dan jam kerja. Hal ini melanggar disiplin PNS pasal 3 butir 11. Kemudian ASN tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini melanggar kewajiban PNS butir 5. Dan kemudian kurang menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Hal ini melanggar kewajiban PNS butir ke-6. Kemudian kurang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seorang
atau golongan. Hal ini melanggar kewajiban PNS butir ke-7. Adapun yang menjadi solusi permasalahan tersebut, yang pertama, memberikan pendekatan pastoral sehingga dapat lebih memahami situasi dan kondisi ASN tersebut, serta membantu memberi solusi. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut menurut PP 53 tahun 2010. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat seperti halnya Satpol PP untuk mengawasi dan memonitoring ASN yang masih keluar di jam kerja. Yang keempat, mengoptimalkan penerapan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan atau diklat untuk mengupgrade kembali sistem kerja yang diharapkan menumbuhkan inovasi dalam bekerja. Sekian dan terima kasih.